Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersukacita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami, semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi dalam menjalani tahun Victorious Faith ini. Minggu ini, kita masih akan belajar bersama-sama dalam tema Spiritual Intelligence. Bagaimana kita terus bertumbuh secara holistik ketika manusia rohani kita bertumbuh, karakter kita semakin diubahkan menjadi serupa Kristus. Maka kehidupan kita pun pada akhirnya akan berbuah dan berdampak. Saya percaya ini menjadi kerinduan kita semua. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, halo Transformers, mari kita memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang kita tinggikan dan kita puja. Yes Tuhan. Namanya ku
Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Halo Transformers, kembali berjumpa di dalam online Sunday Service hari ini. Doa saya Anda semua bersama dengan orang-orang yang Anda kasih tentu dalam keadaan yang baik dan tetap antusias di tahun Victorious Faith ini. Kita ada di minggu yang kedua dari bulan Juni yang kita mengambil tema Spiritual Intelligence. Ya, kita sudah belajar satu SKS minggu yang lalu. Dia adalah materi yang kedua yang kita mau belajar bersama-sama yang saya beri judul More Than Conquerors Mentality, atau mentalitas lebih dari pemenang, ya. Roma 8 ayat 37 sampai 39 mengingatkan kita semua. Saya akan bacakan buat Anda dan saya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk yang lain, kita tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami berdoa Tuhan, hari ini firman yang kami terima bukan hanya menjadi sebuah perkataan yang kami dengar, tapi biar ini boleh menjadi inspirasi yang ketika Roh Kudus mengajar kami berkata ya, dan kami bersedia untuk terus Tuhan ubahkan, sehingga kami bertumbuh dalam kecerdasan rohani batinia yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan kita siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Nah, saudara, lewat ayat yang baru saja tadi kita sudah dengar bersama-sama, kita mendengar sebuah kalimat yang banyak sekali orang kutip, yaitu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ingatlah bahwa kemenangan yang dimaksud di sini, kita bukan hanya menerima kemenangan atas dosa, atas kuasa iblis, tetapi juga kemenangan atas dunia ini, termasuk penderitaan aniaya yang ada di dalamnya, yang bisa kita terima atau alami. Bukan hanya kita bisa overcome atau mengatasi atau menaklukkannya, tetapi justru di dalam aniaya dan penderitaan sekalipun, kita justru akan bertumbuh jadi kuat dan semakin serupa dengan Tuhan. Nah, ini menarik. Ya, minggu lalu kita kan belajar soal a renew mind, a transform mind, a beautiful mind, pikiran yang diperbaharui, yang ditransformasi. Ketika pikiran kita selaras dengan kehendak Tuhan, disitulah kemenangan kita dimulai. Ya, kita perlu menyadari bahwa pikiran dan mentalitas kita ini, ya, makanya tadi saya sebut more than conqueror mentality, kita diperbarui dalam Kristus. Ketika mentalitas kita diperbarui dalam Kristus, hidup kita otomatis akan diperbarui juga. Ya, ini bukan sekedar minggu lalu saya sebut sebagai behavior modification atau hal-hal yang mungkin satu kegerakan yang disebut New Age yang coba mengubah manusia dari luar gitu. Tetapi kita justru menundukkan diri di dalam firman Tuhan. Kita baca dalam 2 Korintus 10 ayat 4-5, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan baik-baik kalimat-kalimat tadi kita dengar. Ya, dalam terjemahan Indonesia dikatakan apa? Menangkis perdebatan-perdebatan dan mendobrak benteng-benteng kesombongan yang dibangun untuk menentang pengetahuan tentang Allah. Jadi ini dimulai dari menundukkan diri kita.
Sempat saya singgung juga di minggu yang lalu, bagaimana kita menundukkan diri dalam pikiran atau firman Tuhan. Nah, apa sih sebenarnya makna dari more than conquerors, lebih dari pemenang itu? Ya, Roma 8 ayat 37 tadi menuliskan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dituliskan gini, kita mendapat kemenangan sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih yang luar biasa kepada kita. Dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca, AMD dituliskan gini, kami telah mendapat kemenangan melalui Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan, namun demikian kemenangan yang gemilang akan kita miliki melalui Kristus yang sangat mengasihi kita sehingga rela mati bagi kita. Tadi saya sudah sampaikan, kemenangan bukan sekedar kemenangan dari dosa atau dari iblis, tetapi bahkan atas dunia, overcome the world, termasuk penderitaan, aniaya, dan pergumulan yang ada di dalamnya. Kenapa kita disebut lebih dari pemenang, more than conquerors? Lebih dari ini maksudnya begini, karena sekalipun bahkan kita akan tetap dan bisa dan masih akan mengalami pergumulan dan aniaya dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti Yesus, karena iman kita kepada Tuhan tentunya, kita tetap bisa bersuka cita dan bahkan bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Saya ulang sekali lagi, kita disebut more than, lebih dari, more than conquerors, lebih dari pemenang. Karena sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus, yang beriman kepada Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan dan aniaya, yang biasanya kita harus alami dan hadapi karena iman kita kepadanya, kita tetap bisa bersuka cita dan bahkan bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Dengar baik-baik saudara, oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kita sudah menerima kemenangan, tetapi kemenangan yang terbesar justru adalah ketika kita mengalami bagaimana Tuhan sanggup mengubahkan tantangan kehidupan yang kita alami itu justru untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin? Kemenangan yang terbesar adalah ketika kita mengalami bagaimana Tuhan sanggup mengubahkan tantangan kehidupan yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan. Seorang hamba Tuhan yang juga adalah seorang yang punya banyak karya, yaitu dia mencatatkan Bible commentary, komentar-komentar Alkitab, namanya Matthew Henry. Dia menuliskan Bible commentary atas Roma 8 ayat 37 yang tadi kita sudah baca. Dia tulis begini. Saya coba terjemahkan secara bebas. Dia berkata begini, hanya melalui Kristus yang mengasihi kita, kuasa kematiannya itu mengatasi semua permasalahan. Roh kasih karunia-Nya menguatkan dan menghibur kita dan memampukan kita menanggung permasalahan dengan keberanian ilahi dan keteguhan hati. Jadi kita adalah pemenang bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi dalam kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus. Kita adalah pemenang oleh karena kemenangan Kristus. Dia telah mengalahkan dunia untuk kita, baik hal-hal yang baik maupun hal-hal yang jahat di dalamnya, sehingga tidak ada lagi yang harus kita lakukan selain meraih kemenangan itu, membagi hasil rampasannya, dan dengan demikian menjadi lebih dari pemenang. Luar biasa ya. Kalau kita baca kalimat-kalimat itu, kita menyadari beberapa hal yang signifikan. Satu, yang menang sebenarnya Kristus, bukan kita. Kita ikut menang. Karena apa? Karena dia sudah mengalahkan dunia. Kalau dia sudah mengalahkan dunia, maka apapun yang kita hadapi sebenarnya bagian kita tinggal merebut kemenangan itu yang sudah dia menangkan. Ikut berbagi rampasan. Sehingga kita tuh lebih daripada sekedar pemenang. Karena dalam aniaya dan penderitaan sebenarnya itu semua pasti mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menang. Yohanes 10 ayat 10 bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kenapa Yesus bisa bilang gini? Karena Yohanes 16 ayat 33 yang tadi dikutip oleh Matthew Henry menuliskan begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu memang menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Karena Yesus telah mengalahkan dunia, maka dia bisa berkata, aku datang untuk memberi hidup. Memberi kamu hidup dalam segala kelimpahan. Amin.
Nah, inilah yang menjadi dasar untuk kita punya mentalitas lebih dari pemenang, more than conquerors mentality. Ya, ada 4 langkah yang kita mau belajar sama-sama yang kita bisa lakukan hari ini. Yang pertama, mari kita mulai. Perhatikan fokusmu. Pay attention. Fokusmu itu akan menentukan. Salah seorang evangelis namanya Patricia King nulis gini, whatever we focus on, we empower. Apapun yang kita fokuskan, itu yang akan menjadi lebih kuat atau kita perkuat dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kalau kita fokusnya kepada hal-hal negatif, maka kita sedang memperkuat hal-hal yang negatif itu di dalam hidup kita sendiri. Kalau fokus kita itu adalah kepentingan diri kita, egoisnya kita, hal-hal yang sekedar jasmani atau duniawi saja, maka kita justru akan memperkuat manusia lama kita atau dalam bahasa Alkitab dagingnya kita yang akhirnya akan jatuh ke dalam dosa. Ketika kita terus bersungut-sungut, mengeluh terus-menerus betapa tidak adilnya hidup ini, betapa situasi yang saya alami ini terlalu sulit, setiap kali kita mengalami pergumulan kita demikian responnya, maka kita nggak akan pernah benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang kita alami. Kita malah akan jadi semakin frustasi, semakin marah, semakin kecewa, dan bahkan jadi pahit. Tapi sebaliknya dengar, ketika kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan semakin diperkuat di dalam kasih dan harapan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang hidup dalam diri kita, dalam hati kita, dia bahkan bukan hanya akan membuat kasih dan harapan itu kuat, bahkan mengalirkannya keluar untuk jadi berkat buat banyak orang. Kita bukan hanya akan diberkati, tapi kita jadi berkat. Makanya Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, dan tentunya ini peringatan buat kita semua di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ingat, Paulus menuliskan ini dari dalam penjara. Dalam kondisi terpenjara, terbelenggu, kondisinya nggak enak, tanpa ada kepastian apakah dia akan dibebaskan atau dihukum mati, hidup atau tidak, dia bisa menuliskan surat demi surat yang justru berbicara tentang sukacita, tentang pengharapan, tentang damai sejahtera, dan bagaimana dia bisa berkata merupakan sebuah privilege, sebuah kehormatan untuk dia bisa mengikuti Yesus. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia memilih untuk fokus yang benar. Dia memutuskan bahwa apa yang dia pikirkan, dia renungkan, ya, itu dia isi dengan apa? Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap dengar, kebajikan dan patut dipuji. Dan itulah yang kemudian semakin empowering dirinya, semakin kuat untuk dia boleh menjadi orang yang punya mentalitas lebih dari pemenang. Langkah yang kedua, yaitu apa? Fill your mind, penuhi pikiranmu dengan perkara-perkara surgawi. Saya tidak sedang berkata untuk kita melupakan hidup kita di dunia ini, kemudian kita dari pagi sampai malam cuma isinya berdoa dan ngapa-ngapain. Bukan itu maksudnya. Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dengan tegas dituliskan gini, kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Sebab itu haruslah kalian berusaha untuk mendapat hal-hal yang di surga, yang surgawi, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Arahkanlah pikiranmu pada hal-hal yang di situ, jangan pada hal-hal yang dunia. Kalau kita sudah dibangkitkan kembali bersama Kristus, dengan kata lain, kita ini ciptaan baru dalam Kristus. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jangan lagi membiarkan pikiran kita itu dipenuhi dengan ketakutan, keraguan, kemarahan, depresi, mengasihan diri, kecemasan, dan kekhawatiran yang menguasai hidup kita, hati pikiran kita. Tapi sebaliknya dengar, jalani kehidupan kita dengan pikiran-pikiran yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus mengasihi kita dan penebusan yang ia lakukan telah merestorasi hubungan kita dengan Bapa. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan sejak semula untuk kebaikan, kemuliaan buat setiap manusia yang dia ciptakan sesuai dengan gambar Allah, kembali bisa digenapi dalam hidup Anda dan saya. 2 Korintus 5:18. Semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian untuk kepada kami. Anda dan saya sudah memiliki hubungan yang direstorasi kembali dengan Bapa. Maka rancangan kemuliaan, rancangan luar biasa yang dia miliki buat Anda dan saya bisa digenapi.
Ketika kebenaran ini mengisi pikiran kita, maka semakin juga kebenaran ini akan diterjemahkan dalam tindakan, pikiran, dan kehidupan kita sehari-hari. Maka yang ketiga, mari kita memiliki mentalitas seorang victor, seorang pemenang, bukan seorang korban atau victim maksud saya. Ya, mentalitas pemenang bukan korban. Kita ini kadang-kadang nggak sadar bahwa ketika kita mengalami tantangan pergumulan berat, kita justru tenggelam dalam mentalitas dan mentreat atau menjadikan memposisikan diri kita jadi korban. Betapa malangnya nasibku, mengasihani diri, terus merenungkan hal-hal yang membuat kita semakin kalau bahasa Jawanya itu nelongso, prihatin, semakin kayaknya penuh penderitaan. Sebaliknya, mari kita mengembangkan mentalitas yang berfokusnya kepada apa? Melihat adanya peluang dan kesempatan untuk bertumbuh. Bukankah dalam setiap peperangan yang kita hadapi secara rohani dalam kehidupan kita, itu justru memberikan sebuah kita kesempatan bahwa ada area-area yang harus kita jaga, harus kita lindungi, bahkan harus kita pertumbuhkan. Kita akan menjadi pribadi yang keluar dari peperangan itu. Pribadi yang jauh lebih dewasa, jauh lebih kuat, karena ada pertumbuhan di area-area tadi. 1 Petrus 5 ayat 8 terjemahan bahasa Indonesia masa kini menuliskan begini. Hendaklah kalian waspada dan siap siaga. Sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Nah, menarik sekali kata di sini mencari mangsanya. Artinya iblis itu memang sudah punya target. Dia fokus kepada mangsa. Dia bukan sekedar menyerang secara sembarangan, tapi dia sudah mengincar pribadi-pribadi atau orang-orang yang disebut mangsa. Maksudnya apa? Kita itu bukan menjadi korban karena iblis menyerang kita, tetapi justru karena kita hidup dalam mentalitas korban, merasa diri kita ini korban, maka kitalah yang kemudian jadi sasaran empuk atau disebut sebagai mangsa oleh si iblis. Nangkap nggak maksudnya saudara? Jadi kita itu bukan kita disebut korban, disebut mangsa karena iblis menyerang kita. Terbalik. Justru ketika hidup kita ini kita mengasihani diri, merasa betapa malangnya nasibku, kita merasa bahwa nggak ada sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita mengembangkan mentalitas seorang korban. Mentalitas mangsanya si jahat. Jadi iblis itu mencari-cari yang demikian. Karena orang-orang yang demikian artinya apa? Dia sudah menyerah. Tidak lagi berpengharapan. Jadi sekedar pasrah. Sehingga menjadi sasaran empuk dari iblis yang sedang mencari mangsa. So dengar baik-baik. Kesempatan yang dimiliki iblis musuh kita ini untuk menyerang kita sebenarnya justru terjadi ketika kita berhenti percaya akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita sudah menerima kemenangan dalam Kristus. Waktu kita lupa dan berhenti percaya bahwa kita ini sudah menang karena Kristus menang buat kita. Disitulah kita membuka celah untuk iblis bisa menyerang kita. Jadi jangan biarkan diri kita ini jadi sasaran empuk. Jangan hidup dengan mentalitas korban. Ingat identitas kita yang sebenarnya dalam Kristus adalah lebih dari pemenang. Bukan korban. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib dan menaklukkan dosa, maut, dan segala sesuatu dunia dan isi-isinya dengan kemenangan yang gemilang. Dan kemenangan itu sudah dipercayakan kepada Anda dan saya dikasihinya. Jadi percayalah dan jalani hidupmu sebagaimana yang Tuhan sudah kerjakan. Langkah yang keempat sekaligus yang terakhir adalah kuatkan tekadmu. Ya. Kuatkan tekadmu. Kita belajar di bulan yang lalu di Beautiful Paradox tentang Daniel yang captivated yet chosen. Orang yang memulai hidupnya justru di masa mudanya sebagai seorang tawanan, sebagai seorang buangan di bangsa musuh. Tantangannya begitu besar, bahkan sampai-sampai ada satu masa dalam hidupnya dia diselidiki tidak punya kesalahan apa-apa kecuali dia percaya kepada Tuhan, dan itu dipakai untuk difitnah, dimanipulasi sehingga dia dijatuhi hukuman sampai harus masuk ke gua singa. Kita tahu akhir ceritanya dia tetap dalam perlindungan Tuhan, bahkan Raja Darius waktu itu memuliakan Allah. Kenapa? Karena dalam situasi yang paling sulit sekalipun Daniel tidak pernah sekalipun menyerah
Dia tidak memilih untuk bersungut-sungut, marah kepada Tuhan dan memiliki mentalitas korban tadi. Tetapi berkali-kali dia menguatkan hati, berketetapan, dan bertekad. Daniel 1 ayat 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini menuliskan gini, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman anggur dari istana raja. Daniel bertekad kuat untuk tidak menajiskan dirinya sekalipun itu perintah dari raja. Sekalipun ini adalah sebuah tawaran yang menarik buat dagingnya. Dia memilih untuk tidak mengambil bagian dari apa yang dia tahu najis dan tidak benar. Mendukakan Tuhan, tidak menyenangkan buat Tuhan. Dari kisah Daniel ini kita belajar bagaimana ketika dia berketetapan untuk percaya kepada Tuhan. Dia tidak memilih untuk untuk dikuasai hatinya dengan kemarahan, kepahitan. Saya kenapa jadi tawanan? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Tetapi justru sekalipun di tengah-tengah aniaya dan penderitaan, dia tetap percaya. Dia bertekad untuk tetap datang kepada Tuhan. Dikatakan dia datang kepada Tuhan di rumahnya itu seperti yang biasa ia lakukan. Artinya dia membiasakan diri untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Dia bertekad kuat dalam situasi-situasi yang sulit ketika dia harus menerjemahkan mimpi, ketika dia harus mengartikan tulisan yang Tuhan berikan di dinding. Dalam setiap tantangan-tantangan besar itu dia tetap bertekad untuk percaya kepada Tuhan, berbicara tentang kebenaran. Dan oleh karenanya dia bukan hanya menjadi orang yang dipercaya, tapi dia terbukti berhasil bahkan dalam 3 generasi pemerintahan yang berbeda sekalipun. Kenapa? Karena di tengah-tengah situasi yang sulit, dia bertekad kuat untuk tetap percaya kepada Tuhan, kepada kebaikannya, kepada kebenaran firman-Nya, sehingga justru pada akhirnya ia mengalami berkat penyediaan perlindungan Tuhan sepanjang kehidupannya. Jadi apa catatan penting buat kita dan kehidupan Daniel ini? Daniel tidak membiarkan situasi yang dihadapinya itu mempengaruhi cara pandang dan imannya kepada Tuhan. Sebaliknya, iman dan cara pandangnya tentang Tuhan itulah yang mengubah keadaannya. Saya ulang sekali lagi. Daniel tidak membiarkan situasi, circumstances yang dihadapinya mempengaruhi cara pandang dan imannya. Mengubah imannya, mengubah cara pandangnya tentang Tuhan. Tapi justru sebaliknya, iman dan cara pandangnya tentang Tuhan itulah yang justru mengubah keadaannya. Ya kiranya setiap kita boleh belajar dari 4 langkah yang sederhana ini untuk kita terus bertumbuh dan menjadi kuat sehingga kita benar-benar punya mentalitas more than conqueror. Inilah mentalitas lebih dari pemenang sebagai bagian dari pertumbuhan kita memiliki spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual. Doa saya hari ini lewat apa yang kita baru saja sama-sama dengar, kita boleh menjadi bukan hanya pendengar yang taat dan setia, tapi kita pelaku, ya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar seperti Daniel untuk menguatkan tekad kita, ya. Kita belajar untuk punya mentalitas sebagai pemenang, bukan korban. Jangan tempatkan diri sebagai korban. Penuhi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran perkara-perkara surgawi. Apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang jadi perasaan kita. Dan perhatikan fokus kita. Waktu kita fokus kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadi kebenaran firman Tuhan, maka hal tersebut menjadi semakin kuat dan menguasai hidup kita. Sehingga kita akan terus bertumbuh menjadi more than conquerors-nya Tuhan. Amin. Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh melangkah hari demi hari untuk semakin hari semakin Tuhan ubahkan. Engkau Roh Kudus yang menginspirasi setiap kami sehingga kami bertumbuh dalam mentalitas yang benar sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kalau ada di antara saudara yang hari ini Anda juga rindu untuk punya kehidupan yang demikian, mentalitas yang demikian, yang tidak mudah menyerah tapi yang kuat justru dalam Tuhan. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun engkau tetap bisa bertahan bahkan menang. Tapi engkau tidak tahu bagaimana memulai. Mulailah dengan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena bersama Dia sajalah kita akan memiliki hidup yang berkemenangan. Kalau Anda mau berdoa, kalau Anda mau demikian, mari berdoa, ikuti saya. Katakan begini, Tuhan Yesus, aku percaya hidupku ada dalam tangan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku.
Engkau sudah mati di kayu salib, menebus hidupku, dan mengampuni dosaku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan. Aku percaya Engkau sudah menang, dan kemenangan yang Engkau terima sudah Engkau percayakan juga kepadaku. Jadi dalam hidupku sesuai kehendak di dalam nama Yesus. Amin. Dan kalau ini doa yang baru saja Anda juga nyatakan dari hatimu, congratulations, it's a new beginning for your life. Ini sebuah awal yang baru. Mari terus bertumbuh, mari terus renungkan, praktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Langkah-langkah ini, sehingga semakin hari engkau akan melihat, engkau akan terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Saya berdoa lewat apa yang sudah kita dengar bersama-sama hari ini, kita semua terus semakin bertumbuh dalam kecerdasan spiritual kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman, sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara, lewat worship yang sama-sama kita naikkan hari ini, lewat firman Tuhan juga yang kita belajar. Saya berdoa supaya kita semua boleh terus bertumbuh. Biarlah kita bukan hanya jadi orang-orang yang cerdas dalam melakukan bisnis kita, cerdas dalam studi kita, tapi kita menjadi orang-orang yang memang cerdas secara roh. Dan percayalah waktu kita cerdas di dalam roh kita selaras dengan apa yang menjadi pikiran dan kehendak Tuhan, kita juga akan bertumbuh dalam kecerdasan yang lain. Kita tetap harus terus update dengan perkembangan yang ada, tapi jangan sampai lupa meninggalkan apa yang esensi. Biarlah kita boleh menjadi Daniel zaman sekarang yang boleh dipercaya dalam pemerintahan sekalipun dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita membawa pengaruh menjadi terang di mana kita ditempatkan. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kasih karunia persekutuan
Pertolongan daripada Roh Kudus yang akan terus menyertai setiap kita dalam perjalanan kita bertumbuh sehingga kita memenuhi kriteria atau menggenapi more than conquerors identity yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami terima semua ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita percaya, kita sama-sama katakan, amin. God bless you and happy Sunday.